warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nanda? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Seperti minggu kemarin bahwasannya pada kali ini kita membahas tentang berbagai sumber-sumber hukum dalam Islam, baik yang muttafaq ataupun Mukhalaf. Iya. Adapun sumber hukum yang muttafaq itu maksudnya adalah Ibu berdiri ya. Ya. Sumber hukum Islam muttafaq itu adalah sumber hukum yang disepakati oleh seluruh elemen yang berada dalam agama Islam. Di antaranya mana aja? Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah lafaz berbahasa Arab yang disampaikan Allah kepada Muhammad Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. di mana secara mutawatir. Terus membacanya merupakan Ibadah. yang tersusun dalam mushaf dan terdiri dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Nah, Al-Quran ini menurut kejelasan maknanya terbagi menjadi dua macam, yaitu ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Al-Imran ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billahi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya dia Allah menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antaranya ada ayat yang muhkamat, itulah isi pokok dari kandungan Al-Quran. Dan diantaranya lain ada ayat mutasyabihat. Adapun orang yang hatinya lebih condong kepada kesesatan, mereka lebih mengikuti yang namanya ayat mutasyabihat. Mereka menimbulkan fitnah di ayat mutasyabihat tersebut dan mencari takwilnya. Padahal yang mengetahui takwilnya itu hanyalah Allah. Dan tidak akan dapat mengambil pelajaran daripadanya kecuali orang-orang yang berakal. Al-Imran ayat 7. Selanjutnya yang dimaksud dengan ayat muhkamat tadi adalah ayat yang maknanya sudah jelas atau tidak membutuhkan perincian dari ayat lain atau sumber lain. Contohnya Al-Baqarah 183 mengenai tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, makna ayat ini sudah dapat kita pahami kan? Tanpa diperinci oleh ayat lain atau sumber lain. Nah, berbeda dengan yang mutasyabihat. Mutasyabihat ini dia maknanya hanya Allah yang mengetahui. Tapi kadang-kala ada juga yang mutasyabihat yang bisa diperinci oleh hadis misalnya. Namun pada umumnya mutasyabihat ini ayat-ayatnya nih sering kita jumpai pada fawatirus suwar, pembukaan surah-surah Al-Quran. Contohnya Al-Baqarah ayat 1. Ada yang tahu bunyinya? Alif Lam Mim. Contoh lagi dalam surah lainnya misalnya Al-Alaq. Itu dia. Jadi di sini maknanya hanya Allah yang tahu. Kita tidak berkuasa untuk mengetahui maknanya. Selanjutnya adalah mengenai fungsi Al-Quran. Banyak fungsi Al-Quran. Salah satunya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Iya. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi Al-Quran ini sebagai bukti bahwasanya salah satu kemujizatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga bisa sebagai pengobat hati. Kalau hati lagi galau bisa membaca Al-Quran dan mendengarkan murotal dapat menenangkan hati. Kemudian selanjutnya adalah banyak lagi fungsi Al-Quran yang lainnya, cuman beberapa yang Ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai keaslian Al-Quran itu. Dalam Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya, kami telah menurunkan Al-Quran kepada kamu dan kami pula lah yang menjaganya. Selanjutnya yang kedua adalah hadis. Langsung saja, hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran ini banyak. Ada bayan tafsir, dan juga bayan takrir. Salah satunya bayan tafsir untuk memperinci hukum atau makna yang ada dalam Al-Quran. Dan banyak lagi fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Dan hadis ini menurut macam-macamnya berdasarkan bentuknya ada beberapa hadis. Yang satu hadis qauliyah, yang kedua hadis yang ketiga hadis takriyah. Hadis qauliyah yang mana? Hadis qauliyah adalah perkataan yang disandarkan kepada Nabi. Contohnya mana? Innama
dunia. Itu merupakan perkataan Nabi kepada umat-umatnya. Selanjutnya hadis fi'liyah, merupakan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Contohnya mana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kamu bagaimana kamu melihat aku sholat. Ini merupakan contoh perbuatan Nabi. Ada lagi namanya hadis takririyah, ketetapan Nabi terhadap satu hukum. Selanjutnya ada hadis hamiyah, merupakan keinginan Nabi. Oke, selanjutnya hadis berdasarkan sanad dan perawinya ada 3 macam. Ada hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Lanjut aja, hadis selanjutnya itu berdasarkan kualitasnya. Ada sahih, ada dhaif, ada hasan, ada maudhu. Yang bisa dijadikan hujah itu adalah hadis sahih. Karena hadis sahih itu hadis yang tidak memiliki kecacatan dalam perawinya. Jadi hadis ini dalam sumber hukum Islam merupakan dia memiliki kedudukan yang kedua setelah Al-Quran. Bisa dia dijadikan hujjah. Jadi yang ketiga itu adalah ijma. Apa ini nak? Ijma. Secara bahasa ini merupakan kesepakatan. Sementara menurut istilah syara, ijma ini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menentukan suatu hukum dalam Islam. Jadi dasar hukum ijma ini terdapat dalam An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya adalah hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nah, dalam urusan dunia, ulil amri yang dimaksud dari An-Nisa ayat 59 tadi, dalam urusan dunia maksudnya adalah seorang pemimpin, baik itu raja, penguasa, atau lebih kita kenal sebagai presiden lah contohnya kan. Namun dalam urusan agama, yang namanya ulil amri dimaksud dari An-Nisa ayat 59 ini, ulil amri itu adalah seorang para mujtahid. Siapa itu mujtahid? Adalah orang yang sungguh-sungguh menggali hukum kebenaran dari suatu peristiwa gitu. Jadi dari ayat ini, apabila sudah ada kesepakatan dari para mujtahid atau para ulama, maka hendaklah kita melaksanakan apa yang disepakati tersebut. Kenapa? Karena setiap yang disepakati oleh para ulama tidak akan mengarah kepada kesalahan, apalagi yang namanya mengarah kepada kemunafikan atau dusta. Hal ini sebagaimana hadis Nabi, la tajtami'u ummati khata'in. Artinya, umatku tidak akan menyepakati yang namanya kesesatan. Jadi, dari hal ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika udah para mujtahid melakukan kesepakatan, maka hendaklah kita melaksanakan kesepakatan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai macam-macam ijma. Ada 2 macam. Yang pertama adalah ijma bayan atau ijma sari. Ijma ini adalah di mana seluruh para mujtahid menyatakan kesepakatan mereka dengan tegas dan jelas. Yang kedua adalah ijma sukuti, di mana ijma sukuti ini adalah sebagian para mujtahid tidak memberikan reaksi apapun terhadap kesepakatan mujtahid yang lain. Namun dengan diamnya mereka tidak beraksi sebagiannya kan, alias mereka diam. Tapi diamnya mereka ini dalam artian mereka menyetujui kok terhadap kesepakatan mujtahid yang lain tersebut. Jadi contoh ijma dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang ini adalah para alim ulama sepakat bahwasanya imunisasi itu diperbolehkan karena adanya darurat. Jadi ijma ini dapat dijadikan sumber hukum atau dijadikan hujjah dalam hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Oke, seperti di sini aja dulu penjelasan Ibu. Kepada Ananda, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka Ibu yang bertanya. Kepada Cynthia, apakah sudah paham apa yang disampaikan? Paham, Bu. Coba jelaskan sedikit mengenai ijma dengan suara yang agak keras. Ijma adalah kesepakatan yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menetapkan sumber hukum dalam suatu peristiwa. Ijma juga dapat dijadikan sebagai hujjah dalam hukum setelah Al-Quran dan hadis. Iya. Terima kasih kepada Anda semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang sumber hukum Islam mutafaq. Sumber hukum Islam mutafaq selanjutnya ialah qiyas.
ulama usul fikih mendefinisikan bahwa kias adalah menganalogikan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan masalah lain yang ada nas hukumnya karena kesamaan ilat. Karena adanya kesamaan ilat. Rukun kias itu terbagi menjadi 3, yaitu ada furu, ilat, dan hukum asal. Syarat-syarat kias itu ada farku dan ada asal. Contoh kias. Contoh kias itu adalah menyamakan narkotika yang belum ada pada masa Nabi dengan hamar karena kedua ilatnya atau sifatnya sama-sama melakukan. Baiklah, selanjutnya sumber hukum Islam mukhalaf. Yang pertama itu ada namanya istihsan. Pengertian istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah usul fikih, istihsan itu adalah berpindah dari kias jali atau ilatnya lebih kuat kepada kias khafi atau ilatnya itu lebih hemat, atau berpindah dari ketentuan umum kepada pengecualiannya karena hukumnya tidak tercapai. Salah satu pengertian istihsan menurut ulama bernama Ibnu Subki dari mazhab Syafi'iyah, istihsan adalah beralihnya dari satu kias ke kias yang lain yang lebih kuat daripadanya atau kias pertama. Klasifikasi istihsan itu ada 5. Klasifikasi istihsan itu ada 5. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, di sini dijelaskan klasifikasi ihtisan itu ada 5, yaitu ihtisan berdasarkan kepada ijtima. Ihtisan berdasarkan kepada ijtima. Yang kedua, ihtisan berdasarkan kias yang tersembunyi. Dicatat ya anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya, ihtisan berdasarkan kemaslahatan. Selanjutnya, ihtisan berdasarkan adat kekuasaan yang berlaku umum. Dan yang terakhir itu ihtisan berdasarkan kondisi darurat. Kehujahan ihtisan dapat dilacak dalam dasar perumusan dan akar munculnya ihtisan sebagai metode penetapan hukum dan dalil hukum pada mulanya dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah. Baiklah, selanjutnya sumber hukum Islam mukhalaf maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu mempunyai pengertian secara terminologis kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan juga tidak ditolak oleh syara melalui dalil-dalil yang terperinci. Syarat maslahah mursalah ada 2, yaitu adanya penyesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. Yang kedua, maslahah mursalah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok
rasionalis akan dapat diterima. Udah. Ya udah sumpah aku. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi sumber hukum Islam mukallaf, yaitu yang pertama huruf. Yang pertama ada pengertian huruf. Dalam kamus usul fikih, huruf adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi dalam bentuk beberapa perkataan, perbuatan, atau perihal meninggalkan, atau kayak mana ya, dia tuh kayak suruhan untuk meninggalkan, nah kayak gitu. Selanjutnya itu ada dasar hukum. Dasar hukum huruf itu para ulama sepakat bahwa huruf dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku. Di antara para ulama fikih yang menggunakan huruf ini sebagai hujjah itu adalah mazhab Hanafi. Beliau mengesahkan huruf ini dijadikan hujjah dari permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya itu ada syarat-syarat huruf. Yang pertama, syarat huruf yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, bersifat umum, minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk tersebut atau sering dilakukan oleh penduduk untuk mendapatkan jalan keluar dari sebuah masalah. Yang ketiga yaitu huruf sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada huruf itu sendiri. Yang keempat, huruf tidak bertentangan dengan suatu yang ditegaskan secara jelas. Selanjutnya itu ada macam-macam huruf. Yang pertama ada huruf qauli berupa perkataan. Itu segala perkataan yang bisa dijadikan hujjah, gitu kan. Selanjutnya ada huruf amali, perbuatan. Segala perbuatan yang bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan tolak ukur pemecahan masalah. Selanjutnya itu ada kedudukan huruf dalam penetapan hukum, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Selanjutnya itu ada perkataan Rasulullah, yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang murka atau dianggap buruk maka dia buruk di sisi Allah. Selanjutnya ada syar'u man qablana. Yang pertama itu ada pengertian. Yang dimaksud dengan syar'u man qablana itu ialah syariat yang dibawa para rasul dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, menjadi petunjuk bagi kaum yang mereka utus kepadanya
seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, Nabi Isa, dan sebagainya. Pada asas syariat yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat dahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad sendiri. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an surah Asyura ayat 12 yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peraturan-peraturan yang sudah ada daripada masa nabi-nabi terdahulu itu sebenarnya sama yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sekarang, cuman karena beda kaum jadi dia kayak ada perbedaan-perbedaan gitu. Jadi berhubung kita umat Nabi Muhammad, jadi kita lebih mengikuti peraturan yang ada pada masa Nabi Muhammad. Ya, Bu. Iya. Selanjutnya itu ada macam-macam ya pintar nih Bu. Macam-macam syaruman maulana. Yang pertama sesuai dengan ayat yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian dihubungkan dengan syariat Nabi Muhammad dengan syariat umat sebelum kita, maka ada 3 macam bentuk. Yang pertama itu ada syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, tapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad itu sendiri. Yang kedua, syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. Yang ketiga itu ada syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian Al-Quran dan hadis menerangkannya kepada kita. Itu yang ketiga ini seperti hukum-hukum yang ada pada masa dahulu itu masih berlaku sampai sekarang, dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab sahabi. Ada yang tahu tentang mazhab sahabi? Nggak ada. Bu. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, itu mazhab sahabi. Ya. Yang pertama ada pengertian mazhab sahabi. Sesama Rasulullah, selama Rasulullah masih hidup, semua masalah yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan pada sahabat kepada Rasul itu sendiri, memberikan jawaban dan menyelesaikannya. Setelah Rasul wafat, maka kelompok sahabat yang tergolong ahli dalam mengistimbatkan hukum telah berusaha sungguh-sungguh memecahkan persoalan yang ada pada masa itu sendiri, sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu. Kemudian fatwa-fatwa sahabat itu dinyatakan oleh tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya seperti meriwayatkan hadis. Karena itu timbul persoalan apakah pendapat sahabat itu dapat dijadikan hujah atau tidak. Yang kedua itu ada pendapat dari para ulama. Yang pertama ada pendapat dari para sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah. Itu terkandung dalam hadis dari Daruqutni, yang artinya kandungan itu tidak akan lebih dari 2 tahun dalam perut ibunya, yaitu
tidak akan lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang dicampakkannya. Selanjutnya, pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain menyalahkannya, seperti pendapat tentang bahwa nenek-nenek mendapatkan 1/6 bagian waris yang dikemukakan oleh Abu Bakar, dan tidak ada sahabat yang tidak sependapat dengan itu. Sedangkan pendapat sahabat yang tidak disetujui oleh sahabat lainnya tidak dapat dijadikan hujah. Nah, berarti semua hujah dari para sahabat-sahabat terdahulu itu sudah disahkan oleh sahabat-sahabat lainnya, atau tidak ada lagi kejanggalan, tidak ada lagi tidak ada lagi penolakan dari para sahabat lainnya. Seperti itu saja, dan sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu sumber hukum Islam mukhalaf, yaitu saddud dzariyah dan istishab. Di sini pengertian saddud dzariyah yaitu berarti saddud berarti penghalang, hambatan atau sumbatan. Jadi yang dimaksud dengan saddud dzariyah ini adalah maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Di sini juga seperti ada larangan dan perintah. Contohnya itu yang larangannya itu kita tidak dibolehkan mencuri. Kalau perintahnya itu adalah kita disuruh untuk menunaikan sholat dan puasa, ya kan? Setelah itu tujuan penetapan sehukum secara saddud dzariyah ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan kerusakan, atau terhindar diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Berarti kita dalam saddud dzariyah ini dilarang untuk berbuat maksiat, yaitu ya contohnya seperti minuman keras dan berjudi. Dasar hukum saddud dzariyah ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-An'am ayat 108, yang artinya mencaci berhala tidaklah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas. Jadi saddud dzariyah ini ya bisa kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Katakan kalau sholat 5 waktu ditinggalkan itu adalah berdosa. Jadi ya itulah tadi, karena di sini juga menganjurkan larangan dan juga ada perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Ya Bu. Ataupun ya puasa dan zakat. Lah yang larangannya itu adalah kita dilarang untuk mendekati ya seperti berjudi, minuman keras atau mencuri itulah. Zina disegah. Karena itu termasuk larangannya. Dan kemudian ada juga tujuannya saddud dzariyah ini untuk menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan itu. Ada yang dapat dikerjakan langsung dan ada pula tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Jadi saddud dzariyah ini adalah suatu perintah atau larangan yang dibuat untuk umat manusia, ya supaya umat manusia ini tahu apakah itu larang-larangannya dan apakah itu perintah-perintahnya. Kemudian kita masuk ke istishab.
sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika kita menurut Ibnu Qayyim, istishab ialah menyatakan tentang berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumannya. Dari pengertian istishab yang dikemukakan para ulama, yang dapat dipahami itu adalah segala hukum yang ditetapkan pada masa lalu dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, dihalalkan bagi manusia memakan apa saja yang ada di muka bumi untuk kemanfaatan dirinya, kecuali kalau ada yang mengubah atau mengecualikan hukum itu. Karena itu ditetapkan kehalalan memakan sayur-sayuran dan binatang-binatang selama tidak ada yang mengubah atau mengecualikannya. Contohnya seperti ini, ketika kita berada di dalam hutan, kita tidak tahu di jalan arah keluar, sedangkan kita perlu makan. Yang ada dalam hutan itu kan tidak ada jualan ikan, jualan sayuran tidak ada. Jadi tiba-tiba datang seekor, entah itu ular atau apa ya kan, kita ambil karena kedaruratan itulah kita memakan itu. Jadi kan itu kan tidak ada, kita udah tahu kalau itu haram ya makan itu. Jadi karena kedaruratan tadi, maka hukumnya itu boleh, karena kita sudah merasa lapar, daripada nggak makan kita harus mati dalam hutan itu. Berarti Bu boleh dalam keadaan darurat gitu kan? Boleh dalam keadaan darurat, tapi kalau nggak darurat kita nggak boleh karena hukumnya haram. Iya Bu. Dasar hukum istishab. Sebagian besar mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan mazhab Zahiri berhujjah dengan beristishab. Hanya terdapat perbedaan pendapat pelaksananya, seperti pertanyaan Abu Zaid, salah seorang ulama mazhab Hanafi. Istishab itu hanya dapat dijadikan dasar hujjah untuk menolak ketetapan yang mengubah ketetapan yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Macam-macam hukum istishab. Yang pertama adalah istishab berdasarkan penetapan akal. Yang kedua adalah istishab berdasarkan hukum syara. Istishab berdasarkan akal ini contohnya ada di dalam bumi ini untuk keperluan dan kepentingan manusia yang digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas yang Allah berikan di muka bumi ini. Contohnya yaitu tadi kaum muslimin tidak boleh meminum minuman khamar, karena minuman khamar itu adalah haram. Apalagi kita berjudi itu juga tidak boleh, karena itu adalah berdosa. Dan istishab berdasarkan hukum syara adalah sesuai dengan ketetapan syara bahwa apabila terjadi akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan akad itu lengkap rukun-rukun dan syarat-syaratnya, melakukan hubungan sebagai suami istri itu halal atau boleh atau mubah. Hukumnya melakukan hubungan sebagai suami istri. Ketetapan mubah ini terlalu berlaku selama berpisah. Mereka tidak pernah bercerai. Walaupun mereka telah lama berpisah dan selama itu pula istri dilarang menikah dengan laki-laki lain. Dari istishab macam ini diciptakan kaidah-kaidah. Yang pertama adalah kaidah itu menurut hukum asalnya, ketetapan hukum yang telah ada berlaku menurut keadaan adanya hingga ada ketetapan yang mengubahnya. Itu
tadi seperti ibu bilang tadi, ketika kita berada dalam hutan dan kita merasa dalam keadaan darurat, jadi makanan yang haram itu boleh Bisa jadi halal. bisa jadi halal karena dalam kondisi darurat. Itu mempertahankan Eh, kehidupan. Daripada kita nggak mau makan itu, nyawa kita Terancam. jadi kita boleh memakan itu. Ya Bu. Jadi dari sini sabut dari ini adalah tentang menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Nah, kalau di sini dilarang untuk berbuat maksiat, dan juga termasuk juga ada di sini membahas tentang larangan juga. Apakah di Ananda sekalian sudah mengerti yang dijelaskan tadi? Ngerti Bu. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.